Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai carut marutnya mengenai bisnis obat sirup atau obat cair. Yang menurut saya carut marutnya ini sebenarnya, menurut saya loh ya, Anda boleh saja tidak setuju, akibat informasi yang tidak akurat. Gini deh, maksudnya apa, kita lihat ini ya, jangan di skip ya, supaya Anda mengerti secara utuh. Jadi kalau saya lihat di sini berita dari CNBC dari hari Rabu ya, ada berita bunyinya begini. Anda lihat aja judul beritanya, perhatian, semua obat sirup dilarang, termasuk vitamin cair. Wih, ada apa ini? Semua obat sirup dilarang termasuk vitamin cair. Ini nggak main-main ini yang memberitakan CNBC Indonesia. Ya, orang percaya dong sama CNBC Indonesia gitu ya. Oke, di sini kita lihat singkatnya saja ya, dikatakan Kementerian Kesehatan resmi melarang penjualan dan konsumsi obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup untuk sementara waktu. Larangan ini berlaku untuk semua jenis obat dalam bentuk sirup, termasuk vitamin cair. Katanya setelah didiskusikan dengan seluruh pihak sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, larangan ini katanya untuk semua obat sirup atau obat cair, bukan hanya parasetamol, ungkap Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan dalam konferensi pers ya online daring Rabu 19 Oktober. Larangan tersebut bukan tanpa sebab. Ini karena ada dugaan bahwa komponen yang digunakan untuk mengencerkan obat menjadi sirup menjadi pemicu gagal ginjal akut. Jadi seakan-akan obat cair itu ya di dalamnya ada komponen yang digunakan untuk mengencerkan obat itu jadi sirup, itu memicu gagal ginjal akut. Ya orang kaget dong, takut dong sama obat-obatan cair atau sirup ini. Ya oke deh, diberhentikan sementara. Jadi kan orang sudah jadi paranoid ya. Astaga, kemarin aku baru minum obat sirup itu, ternyata pencairnya itu mengandung sesuatu komponen yang memicu gagal ginjal akut. Astaga, kan kira-kira begitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini juga di Kompas ya, satu hari kemudiannya beritanya kira-kira sama. Kementerian Kesehatan instruksikan tak konsumsi obat sirup, termasuk vitamin sirup. Nah, ini juru bicaranya ya. Tapi ini juru bicara vaksinasi lah, ini nggak ada hubungannya sebenarnya ya. Oke. Nah ini kira-kira sama ya kayak tadi, tidak mengkonsumsi, diinstruksikan ya untuk tidak mengkonsumsi obat sirup untuk sementara waktu imbas adanya kasus gangguan ginjal akut misterius ya. Juga kementerian ini meminta semua tenaga kesehatan tidak meresepkan obat sirup kepada pasien serta apotek agar tidak menjual obat sirup. Wih, serius nih. Instruksi itu tertuang dalam surat edaran nomor SR.05-3-3461-2022 tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal atau atypical progressive acute Disney kidney injury pada anak. Ya, adapun kasus gangguan ginjal akut ini yang misterius menyerang anak-anak katanya ya. Kasus serupa terjadi di Gambia dengan puluhan anak meninggal dunia usai mengkonsumsi obat mengandung zat kimia berbahaya yang disebut di sini
etilen glikol. Jadi ini kutu kupretnya lah gitu ya, etilen glikol. Nanti kita akan lihat apa itu etilen glikol. Nah, kemudian beritanya berkembang nih. Tapi di sini enggak lagi bilang semua obat sirup. Nah, kita baca deh ya. Di tengah kasus hampir 100 anak meninggal, nggak tahu nih anak-anak di mana nih ya, akibat gangguan ginjal akut, BPOM perintahkan penarikan dan pemusnahan 5 produk sirup obat. Nggak tahu nih 100 anak di mana ya. Ini 20 Oktober lah, hari Kamis ya, hari Kamis lalu. Di sini BPOM katanya memerintahkan penarikan dan pemusnahan 5 sirup obat yang memiliki kandungan etilen glikol melebihi ambang batas aman. Nah, kalau baca ininya seakan-akan etilen glikol itu berbahaya kalau melebihi batas aman. Masalahnya etilen glikol ini dipakai di dalam obat itu, ini kalau dari kacamata logika sederhana, dipakai di dalam obat sirup tetapi di bawah ambang batas, aman dong. Jadi enggak serta-merta kita bisa bilang kalau dari bahasa ya, etilen glikol itu bahaya. Ya, semua obat kimia kalau komposisi kimianya melebihi ambang batas, komponen manapun pasti bahaya. Di sini kan bahasanya sudah benar ini, kalau melebihi ambang batas aman. Jadi di sini dicurigai ada 5 sirup obat yang memiliki kandungan etilen glikol atau EG melebihi ambang batas aman. Nah, perintah tersebut dikeluarkan Kamis 20 Oktober. Di tengah munculnya lebih 200 kasus gangguan ginjal akut di Indonesia yang sejauh ini menyebabkan setidaknya 99 anak meninggal dunia. Kasihan ya. 99 loh, tadi kan ya kira-kira 100 lah ya. Oleh karena itu BPOM telah melakukan tindak lanjut, memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk melakukan penarikan sirup obat dan peredarannya di seluruh Indonesia dan dimusnahkan, kira-kira begitu ya. Nah, penarikan ini mencakup instruksinya ya, outlet antara lain pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktek mandiri tenaga kesehatan. Serius nih, ya. Nah, di sini cepat aja nih ya. Ada 5 katanya ya, dari sampling pengujian terhadap 26 sirup obat ya. Ada 5. Ya, ini terpaksa harus saya bacakan karena ini memang sudah berita yang dilansir oleh BBC News Indonesia dan beberapa media ya. Tidak ada maksud sedikit pun saya untuk menyerang atau apa ya, menjelek-jelekan. Tapi ini karena berita harus saya bacakan. Anda juga bisa baca kok di online. Tetapi ini kan baru apa ya, belum dituduh menurut saya. Tapi oke deh. Ya, katanya ada 5 ini yang kandungan EG-nya itu melebihi batas aman. Tapi nggak tahu kenapa melebihi batas aman. Sengaja atau tidak sengaja nggak tahu. 1, Thermorex produksi Konimek, ya. Kemudian Flurin DMP sirup, ya. Nah, Anda lihat aja dah tuh ya. Unibaby cough sirup. Kemudian Unibaby demam sirup. Kemudian ada lagi Unibaby demam drop, ya. Nah, ini 5 yang katanya memiliki kandungan cemaran EG yang di atas ambang batas. Nah, tapi katanya, kata BPOM ini, hasil uji cemaran EG tersebut belum dapat mendukung kesimpulan. Nah, ini menarik ya. Katanya sudah melebihi ambang batas, tapi dikatakan belum dapat mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut. Ini saya bingung gitu ya, baca beritanya ini. Di sini dikatakan harus ditarik dan dimusnahkan. Iya kan, tadi Anda lihat kan beritanya. Tapi di sini BPOM bilang hasil uji atas 5 obat itu belum dapat mendukung kesimpulan. Loh, kok sudah ditarik untuk dimusnahkan? Ini kan bingung gitu bacanya saya ya. Inilah yang saya bilang carut marut gitu ya. Sorry ya, saya kan menyimpulkan dari berita yang saya baca.
Saya nggak tahu berita ini benar atau berita ini salah dia tulis, tapi berita ini begini gitu. Kan kita mau supaya masyarakat cerdas dalam mengelola informasi ya. Katanya penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan dengan kejadian, maksudnya belum dapat mendukung tadi ya. Karena katanya selain penggunaan obat masih ada beberapa faktor risiko penyebab kejadian gagal ginjal akut, seperti infeksi virus, bakteri Leptospira, dan multisystem inflammatory syndrome in children (MISC) atau sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19. Jadi kalau baca dari sini, BPOM sendiri menyatakan hasil uji cemaran EG tersebut belum dapat mendukung kesimpulan. Tapi kok sudah disuruh dimusnahkan ya? Bingung juga gitu ya. Nah, sebelumnya katanya Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan penelitian Kemenkes mendeteksi 3 zat kimia berbahaya. Etilen glikol atau EG ya, diethylene glycol atau DEG, dan ethylene glycol butyl ether atau EGBE pada tubuh pasien balita yang terkena gangguan ginjal akut ya. Nah, kemudian dikatakan bahan-bahan tersebut diduga, kan baru diduga ya. Jadi ini menarik ini beritanya ya, menjadi pemicu puluhan kasus gangguan ginjal akut yang ditemukan di Gambia, Afrika Tengah. Jadi di sini saya lagi bingung gitu ya, ini baru diduga dan juga dikatakan hasil uji ini belum dapat mendukung kesimpulan, tapi sudah diminta untuk dimusnahkan. Bingung saya, serius saya bingung. Ya, astaga. Kemudian udahlah, kalau kita baca di sini bahwa mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia, namanya mirip sama saya, Chandra Yoga Aditama, menegaskan perlu dilakukan upaya maksimal untuk menyelidiki kejadian ini. Betul, harus diselidiki dengan agar segera terjawab apa sebenarnya penyebab dan bagaimana penanggulangannya. Setuju saya. Bukan sekedar ya kalau di stop oke lah penjualannya, tapi kalau harus ditarik dan dimusnahkan tetapi kesimpulannya belum itu, ini terlalu jauh gitu menurut saya lo ya, menurut saya ya. Nah, nah kemudian kalau dilarang untuk menggunakan oke deh sementara waktu sambil menunggu BPOM finalisasi, tapi kalau harus dimusnahkan, wah itu udah terlalu jauh gitu ya menurut saya ya. Bukan saya membela industri obat-obatan sirup gitu ya. Nah kalau obat sirup ini di stop sementara, bagus, nggak apa-apa. Kita harus memeriksa, melakukan penelitian yang lebih detail untuk mengambil kebijaksanaan berikutnya, ya kan? Nah, kemudian juga pelarangan ini juga bukan untuk sirup yang anak-anak, untuk dewasa juga diminta untuk di stop ya. Nah, tetapi katanya kebijaksanaan ini memicu kekhawatiran kepada orang-orang atau orang tua yang sudah memberikan obat-obat sirup kepada anak-anak mereka ya. Nah, kemudian wah banyaklah ini terjadilah kesimpang siuran ya. Nah, memang betul pembatasan obat cair ini ya untuk di stop sementara disambut baiklah ya oleh para pakar epidemiologi dari Universitas Griffith di Australia, yaitu Diki Budiman ya. Oleh karena itu harus ada solusinya. Oke, di stop sementara, tapi apa kemudian ya? Nah, kemudian dikatakan oleh Diki Budiman ini lemahnya kemampuan pendeteksian di Indonesia katanya ya, yang dia anggap berkontribusi pada tingginya angka kematian akibat gangguan ginjal akut. Dia pun menyatakan sudah semestinya pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai kejadian luar biasa, ya kan? Nah, oleh karena itu harus ada dukungan dari pemerintah yang bahwa misalnya pelarangan ya, kalaupun harus dimusnahkan
harus jelas dulu gitu ya. Kenapa? Apakah sudah pasti 100% gitu ya? Nah, kalau tidak kan ini ya saya bilang tadi, menurut saya itu carut marut ya. Nah, kemudian kalau dilihat lagi menurut siapa ini ya? Siapa ini mantan direktur yang tadi lah penyakit menular WHO yang tadi, Chandra Yoga Aditama, yang juga mantan Dirjen Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan. Kasus gangguan ginjal akut ini masih misterius, harus segera ditangani. Penghentian obat sirup boleh-boleh saja, tetapi yang paling penting apa penyebabnya ya. Apalagi kasus gangguan ginjal akut pada anak ini telah terjadi selama beberapa pekan terakhir. Jadi harus jelas katanya penyebabnya apa. Kalau sudah jelas maka upayanya jadi jelas. Iya, kalau untuk stop sementara oke lah, saya setuju gitu ya. Tapi kalau harus dimusnahkan menurut saya terlalu over gitu ya. Nggak ngerti itu saya ya. Nah di sini ya beredar juga di berita di CNN daftar obat sirup yang ditarik BPOM terkait kasus gagal ginjal. Kita sudah tahulah tadi ya ada beberapa. Nah di sini yang menariknya katanya ketika setelah diuji oleh BPOM ini, katanya BPOM menyatakan penarikan 5 produk itu ya. Nah, acuan pengujian itu adalah Farmakope Indonesia atau acuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagai standar baku nasional untuk jaminan mutu semua obat yang beredar ya. Di sini kalau kita lihat ya, sesuai Farmakope dan standar baku nasional yang diakui, ambang batas aman atau yang dapat ditoleransi untuk cemaran EG dan DEG hanya sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan ya. Jadi kalau ada obat yang melebihi ini oke lah, berarti dia tidak aman. Tapi kan harus diselidiki dulu sampai benar nggak dia mengandung melebihi ini gitu ya. Kalau benar ya oke lah harus dimusnahkan. Tapi kalau enggak, tapi sudah dimusnahkan, kasihan juga gitu ya. Menurut saya lo ya. Nah kemudian di sini Kompas juga memberitakan 5 obat yang tercemar zat berbahaya itu, yang katanya diduga, belum dipastikan ya, masih diduga penyebab gagal ginjal akut pada anak ya. Nah, aduh ini menarik ya. Nah, di sini dikatakan investigasi lanjutan dugaan penyebab gagal ginjal akut pada anak ini harus dilakukan. Meskipun sudah ada beberapa obat yang diduga tercemar zat berbahaya itu, tetapi BPOM menyebutkan hasil penyelidikan akar penyebab penyakit ini belum final. Jadi saya setuju kalau di stop peredarannya, tapi kalau untuk dimusnahkan terlalu dini menurut saya ya. Karena kasalnya menurutnya selain obat ada beberapa kemungkinan penyebab gagal ginjal akut pada anak. Misalnya infeksi virus, infeksi bakteri, leptospira dan multisistem inflammatory syndrome Injil, dan seperti yang berita sebelumnya sama. Jadi belum tentu hanya dari obat sirup gitu ya. Jadi nggak bisa juga secepat itu bilang gara-gara obat sirup. Oleh karena itu pemerintah tetap harus mengambil langkah tegas, memerintahkan industri farmasi pemilik izin edar untuk menarik. Nah tapi ini juga saya enggak setuju ya untuk menarik dan memusnahkan obat yang diduga penyebab gagal ginjal. Loh, orang belum final kok, kenapa disuruh tarik dan memusnahkan? Ini menurut saya aneh. Sekali lagi ya, saya nggak ada kepentingan sama industri obat gitu ya. Tapi kalau akar penyebab penyakit ini belum final, tapi disuruh tarik dan musnahkan, menurut saya aneh. Oke? Boleh dong saya berpendapat ya kan? Nah, kemudian kemarin saya mendapat list, kemudian saya sudah kasih tahu teman-teman saya yang menyebarkan list itu, katanya ada daftar 29 obat sirup berbahaya. Ya pasti ini ada yang menunggangi gitu ya, karena sebelumnya beritanya melarang peredaran atau pemakaian semua obat sirup. Kemudian muncul ini daftar 29 obat sirup berbahaya, ya kan? Ya udahlah, kemudian beredar gitu. Nah, kemudian dibantah oleh Kementerian Kesehatan bahwa itu bukan dari Kementerian Kesehatan, ya kan? Nah, udah seru kan, ya kan?
Karena awalnya beritanya melarang penggunaan atau pemberian resep semua obat sirup. Nah, udah ada yang nunggangin deh tuh. Ada 29 obat sirup yang berbahaya katanya. Bahkan setelah itu ada beberapa obat yang memberikan bantahan-bantahan, ya. Banyak deh, ya. Yang termasuk di dalam 29 itu satu persatu memberikan bantahan dan juga dirilis oleh beberapa media. Jadi inilah yang saya maksud dengan carut marut bisnis obat sirup atau obat cair gitu ya. Saya nggak tahu ini apakah penanganannya yang tidak komprehensif atau beritanya yang simpang siur. Tapi ini menarik kan ya. Oke deh, jadi itu saja concern saya mengenai obat sirup yang katanya berbahaya bisa menyebabkan gagal ginjal, ya. Oleh karena itu kita harus cerdas, ya. Oke deh, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.